Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia. Untuk mengawali pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Pada kesempatan kali ini, kelompok kakak yang beranggotakan Kak Idah Maidah, Kak Rahma Alifa Nafia, dan Kak Istin Amatul Fasihah akan memberikan materi mengenai kebugaran jasmani. Sudah siapkah kalian untuk belajar hari ini? Nah, bagus, tentunya siap dong. Mari kita pahami materinya. Sebelum lanjut pada materi, kakak akan memberitahukan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, yaitu mengetahui pengertian kebugaran jasmani. Yang kedua, mengenali faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kebugaran jasmani. Yang ketiga, menyebutkan unsur-unsur kebugaran jasmani. Yang keempat, memahami bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani. Dan yang kelima, menerapkan bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani pada tingkat SD. Tahukah kamu apa itu kebugaran jasmani? Ya, betul sekali. Kebugaran jasmani dapat dikatakan sebagai kemampuan fisik seseorang untuk melakukan aktivitas sehari-hari tanpa adanya rasa kelelahan yang berlebih. Tentunya masih memiliki cadangan energi. Kebugaran jasmani adalah suatu kebutuhan yang harus dipenuhi. Karena dengan kebugaran jasmani, kita dapat melakukan aktivitas sehari-hari kita dengan baik. Faktor yang mempengaruhi tingkat kebugaran jasmani diantaranya yaitu 1. Pola makan. Cara dan asupan makan seseorang menentukan kebugaran jasmani, karena dari kegiatan tersebut didapat pasokan tenaga utama yang ada dalam tubuh. Asupan gizi dari makanan sehari-hari diperlukan sebagai sumber tenaga ataupun kalori, sekaligus membentuk sel sehingga mengatur proses dalam tubuh. 2. Pola istirahat. Cara pemulihan tubuh setelah melakukan kegiatan berat yang melelahkan adalah dengan melakukan istirahat yang cukup. Istirahat dapat mengembalikan posisi tubuh menjadi bugar. Yang ketiga yaitu kegiatan olahraga. Tingkat kebugaran jasmani bisa terbentuk dengan melakukan beragam latihan fisik atau kegiatan olahraga dalam porsi cukup dan sesuai tujuan. Rangkaian olahraga atau latihan fisik rutin juga mengurangi risiko cedera seseorang dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Yang keempat, usia. Pengaruh usia bagi kebugaran jasmani seseorang terbilang besar, karena kapasitas fungsional seluruh organ tubuh dapat menurun sekitar 0,8 hingga 1% seiring bertambah umur. Bentuk penurunan fisik yang terjadi seiring pertambahan usia seseorang bisa dilihat dari kekuatan otot, daya tahan jantung, hingga kecepatan bergerak. Unsur-unsur kebugaran jasmani. Kecepatan adalah kemampuan tubuh untuk melakukan pergerakan dari suatu tempat ke tempat yang lain secara cepat. Kecepatan ini dibagi menjadi 3, yaitu kecepatan spin, kecepatan aksi, dan kecepatan bergerak. Kecepatan ini dapat dilatih dengan berlari berdasarkan frekuensi yang sesuai. 2. Kekuatan. Kekuatan adalah suatu kemampuan otot-otot dalam melawan beban yang sedang dipikul oleh tubuh. Unsur kekuatan ini juga dapat disebut dengan muskulasi. Kekuatan otot tubuh juga dapat berhubungan dengan daya otot. Ketahanan otot adalah kemampuan otot dalam menahan kontraksi dengan beban ringan secara terus-menerus. 3. Kelincahan. Kelincahan merupakan kemampuan tubuh untuk mengubah posisi tubuh dengan cepat. Dengan adanya kelincahan, tubuh akan bergerak dengan cepat tanpa resiko cedera. Jika kelincahan telah terbentuk dalam tubuh kalian, maka kalian akan dengan mudah menggerakkan tubuh dengan cepat tanpa ada rasa takut untuk terjadi kesalahan yang mengakibatkan cedera. Yang keempat yaitu kelenturan. Kelenturan adalah suatu kemampuan tubuh dalam melakukan gerakan secara maksimal. Kelenturan ini didukung dengan faktor seperti usia, kualitas otot, struktur sendi, dan ligamen.
Kelenturan ini harus sering dilatih karena kelenturan berhubungan juga dengan unsur kebugaran jasmani yang lain seperti kelincahan, kecepatan, dan koordinasi. Yang kelima, keseimbangan. Keseimbangan adalah di mana posisi tubuh akan terus tegap berdiri, tidak jatuh saat sedang melakukan gerakan fisik. Memiliki keseimbangan tubuh yang baik dapat meminimaliskan risiko untuk jatuh dan cedera. 6. Daya ledak. Daya ledak merupakan gabungan dari kekuatan dan kecepatan, di mana tubuh memiliki otot yang kuat untuk melawan beban yang dipikul oleh tubuh. Artinya, tubuh kita dapat bergerak cepat membawa beban. Beberapa latihan yang dapat kalian lakukan untuk melatih kebugaran jasmani kalian. Yang pertama, ada sit up. Sit up berguna untuk melatih kekuatan otot perut. Yang kedua, ada push up. Push up berguna untuk melatih kekuatan tangan dan bahu. Yang ketiga, ada back up. Back up berguna untuk melatih kekuatan otot perut. Yang keempat, ada squat thrust. Squat thrust ini berguna untuk melatih otot bagian bawah, seperti pinggul, lutut, dan pergelangan kaki. Yang kelima, ada shuttle run. Shuttle run berguna untuk melatih kelincahan serta kontrol tubuh ketika mengubah posisi atau arah. Yang keenam, ada lari menaiki tangga. Lari menaiki tangga ini berguna untuk melatih kecepatan kita. Beberapa manfaat yang akan kalian dapatkan ketika kalian melakukan latihan kebugaran jasmani. Yang pertama, kalian akan terhindar dari gejala depresi dan kegelisahan karena dengan melakukan latihan kebugaran jasmani, tubuh akan menjadi lebih rileks. Yang kedua, menjaga berat badan dan menghindari obesitas. Obesitas terjadi karena adanya penimbunan zat-zat makanan dan energi yang berlebih dalam tubuh. Selain itu, obesitas juga dapat terjadi karena tubuh kita kurang beraktivitas. Yang ketiga yaitu mencegah penyakit diabetes. Karena kebugaran jasmani dapat bermanfaat untuk menahan laju penyakit diabetes. Selain itu, dengan kita berolahraga dengan teratur, baik dan benar, maka akan menurunkan gula darah dalam tubuh. Yang keempat yaitu mencegah penyakit jantung. Selanjutnya yaitu saran dan kesimpulan. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh untuk melakukan berbagai aktivitas tanpa kelelahan yang berarti. Faktor-faktor yang memengaruhi kebugaran jasmani ada 4. Yang pertama, pola makan. Yang kedua, pola istirahat. Yang ketiga, kegiatan olahraga. Dan yang keempat, usia. Beberapa unsur kebugaran jasmani yaitu kecepatan, kekuatan, kelincahan, kelenturan, keseimbangan, dan daya ledak. Bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani antara lain push up, sit up, back up, squat thrust, shuttle run, dan lari menaiki tangga. Untuk sarannya, bagi siswa agar lebih bersemangat lagi mengikuti pembelajaran olahraga, terutama kebugaran jasmani ataupun olahraga yang lainnya. Bagi pengajar agar mampu menciptakan suasana yang menyenangkan ketika proses pembelajaran dengan kreatif, membuat pembelajaran menarik, baik menggunakan media ataupun tidak, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Sekian materi pembelajaran dari kelompok KK. Semoga
bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan. Jika tidak mau sakit, maka rajinlah berolahraga. Semangat berolahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.